Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi cerita tentang bagaimana sedekah Jumat subuh dapat mengubah kehidupan anak yatim. Sebagai umat muslim, memberikan sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Namun, bagaimana jika sedekah tersebut dilakukan pada waktu yang sangat dianjurkan yaitu saat Jumat subuh? Kami telah melaksanakan pembagian sedekah secara langsung kepada anak yatim pada waktu Jumat subuh. Kami ingin berbagi pengalaman ini dengan kalian semua agar kita dapat memahami betapa besar keberkahan sedekah pada waktu yang sangat dianjurkan. Mari kita lihat bagaimana sedekah Jumat subuh dapat membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan anak yatim yang membutuhkan. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar dapat terus memberikan konten-konten bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bahkan amalan ini Assalamualaikum. betapa banyak karenanya orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, Titip siatin. dan betapa Ya. banyak kesulitan-kesulitan dirubah menjadi sebuah kebahagiaan. Bahkan karenanya doa-doa dikabulkan dan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala tanamkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada para pelakunya. Bahkan bisa menghilangkan permusuhan dan mendatangkan kecintaan dan persaudaraan. Titip siatin. Amalan apa ini begitu tingginya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Amalan ini adalah sedekah. Sedekah adalah amalan yang memiliki keajaiban yang luar biasa. Ya, titip. 10 poin tentang keajaiban sedekah. Yang pertama, kalau Anda ditanya, maukah Anda masuk neraka? Saya yakin semua orang mengatakan tidak akan mau dimasukkan ke dalam neraka. Assalamualaikum. Karena tahu neraka itu panas. Assalamualaikum. Lalu bagaimana caranya seseorang itu bisa selamat dari neraka? Bahkan dengan amalan yang kecil, Sahur belum? orang bisa diselamatkan dari neraka. Apa itu? Bersedekahlah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara Allah, Assalamualaikum. di mana antara kalian dengan Allah tanpa ada penerjemah. Langsung kita berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, takutlah kepada Allah dari neraka, walaupun dengan bersedekah separuh butir daripada kurma. Terkadang sedekah yang nilainya sedikit, tapi bisa menjadi penyelamat api neraka. Assalamualaikum. Yang kedua, kalau Anda melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kepadanya Subhanahu wa ta'ala akan mengadab dirinya. Maka bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengirimkan murka dan amarahnya kepada kita lantaran kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan? Maka kata para ulama, bersedekahlah. Kemudian yang ketiga, apakah Anda mau diberikan tempat yang sangat layak kelak di padang mahsyar, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari 1 mil di atas kepala, kemudian orang pun berkeringat dan keringatnya menjadi lautan bagi badannya. Ada yang tenggelam selutut,
ada yang tenggelam sepusar, ada yang tenggelam sedada, bahkan ada yang tenggelam seluruh badannya dengan keringatnya. Tapi di sana ada satu tempat yang orang tidak mungkin tenggelam dengan keringatnya karena ada naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda ingin mendapatkan tempat di mana Anda mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya ya, saya ingin mendapatkan tempat itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan cara bersedekah. Wa rajulun tasaddaqa biyaminihi la tu'lam shimaluhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap manusia akan mendapatkan naungan di atas kepalanya karena sedekahnya kelak pada hari kiamat. Yang kita bisa lepas daripada musibah atau mencegah musibah sebelum datangnya. Apa itu? Bersedekahlah. Kalau Anda ingin terhindar dari sebuah bala dan musibah, perbanyak sedekah. Sedekah itu bisa menyembuhkan orang sakit. Sakit apapun, mau yang ringan ataupun yang parah. Kata Nabi SAW, dawau mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka cobalah Anda berobat dengan cara sedekah. Pergilah kau ke sebuah daerah, cari orang-orang yang berhajat dengan air. Kemudian fahfir hunaka bi'ran. Galilah kau sumur di situ. Kemudian bersedekahlah dengan airnya kepada fuqara wal masakin yang berhajat dengan air itu. Akhirnya dia pun melaksanakan wasiat Abdullah ibn Mubarak. Dia mencari sebuah daerah yang tidak ada air kekeringan, dia gali sumur, kemudian airnya disedekahkan. Selang beberapa waktu yang sangat singkat, tiba-tiba kemudian Allah sembuhkan penyakitnya dan dia pun bisa sehat dan mampu berjalan kembali. Bahkan yang lebih menakjubkan sedekah ini, ikhwatu fiddin, kalau saya tanya Anda, maukah Anda setiap hari didoakan malaikat? Setiap hari didoakan malaikat. Sementara malaikat ibadun mukramun, hamba Allah yang sangat mulia, yang tidak mungkin ditolak doanya, dekat dengan Allah, tidak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Maukah Anda didoakan setiap hari oleh malaikat? Sementara doa-doa malaikat tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa taala. Caranya kata para ulama, bersedekahlah. Kemudian yang nomor 9, sedekah bisa melembutkan hati. Bukankah Rasul yang mengatakan, idza aradta an talina qalbaka fa'atimil miskin wamsah ala ra'sil yatim. Apabila engkau ingin melembutkan hati, sedekahi orang-orang fuqara wal masakin, usap kepala anak-anak yatim, maka hati Anda akan lembut. Dan yang terakhir, sedekah akan menempatkan kita di pintu-pintu khusus di surga. Kalau Anda ditanya, maukah Anda berada di pintu surga? Kita katakan mau. Maka ada satu jalan supaya kita berada persis di pintu surga, yang pintu itu disebut babus sadaqah, pintu sedekah. Kata Nabi SAW, wa in kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Kalau dia termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, as-salatu imaduddin wal jihadu sanamul amali was sadaqatu syai'un ajibun was sadaqatu syai'un ajibun was sadaqatu syai'un ajib. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu mengatakan, salat itu tiangnya Islam dan jihad itu puncaknya amalan. Dan sedekah itu sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menakjubkan. Lihat perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, perkataan yang sangat bagus sekali. Bagaimana Imam Ibnul Qayyim menggambarkan pengaruh sedekah itu luar biasa, ajib. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala walau kanat min fajirin aw min zalimin aw min kafirin
fa innallaha Titip picak. yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala wa hadha amrun ma'lumun 'indan nasi khassatuhum wa ammatuhum wa ahlul ardi kulluhum mukirruna bihi li'annahum jarrabuhu. Lihat perkataan Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sesungguhnya sedekah itu memiliki pengaruh yang luar biasa, terutama ketika mencegah dari berbagai macam musibah yang akan Allah timpakan kepada kita. Apakah sedekah itu datang dari orang fajir? Apakah sedekah itu datang dari orang zalim? Hatta sedekah itu datang dari orang kafir sekalipun. Jadi kalau seandainya orang kafir bersedekah, orang zalim bersedekah, orang fajir bersedekah, mereka orang jahat. Tetapi Allah akan menghindarkan bala kepada mereka. Tapi justru orang yang beriman kalau tidak bersedekah, boleh jadi bala akan ditimpakan kepada dia. Itulah pengaruh sedekah. Bukan hanya kepada orang baik saja. Allah Subhanahu wa taala akan mencegah hatta orang kafir sekalipun, kata Imam Ibnu Qayyim, akan dicegahkan bala kepadanya. Kemudian dia mengatakan, ya titip nih. karena ini perkara yang maklum Ya, menurut tidak, manusia, kasihan. baik orang khususnya atau orang umumnya, dan seluruh bumi menyaksikannya, karena mereka sudah mencobanya. Assalamualaikum. Lihat bagaimana sedekah itu sesuatu pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Assalamualaikum. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Titip ya. anna rajulan abadallaha sab'ina sanatan thumma asaba fahishatan fa ahbata amaluhu thumma marra bimiskinin fatasaddaqu alayhi biraghif fa ghafara Allahu lahu dhanbah wa radda alayhi amalu sab'ina sanatan. Titip Pak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang hamba, Nih, wah. dia beribadah kepada Allah 7 tahun lamanya. Hah? Kemudian dia ditimpa fahisyah, jatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa. Ya. Maka Allah hapuskan amalan. Anak mantu pula. Kemudian dia lewat di sebuah tempat, rupanya ada orang miskin. Malam-malam sampai. Kemudian dia keluarkan rotinya pada roti itu untuk perbekalan dirinya. Tapi dia ingin bersedekah karena kasihan dengan orang miskin itu, dikasihkan rotinya. Maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan pahala yang sudah dihilangkan selama 7 tahun kepada hamba ini. Gara-gara sedekah Allah kembalikan pahalanya. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa qad su'ila ay as-sadaqatu afdal. Kata Abdullah bin Abbas, beliau pernah ditanya, sedekah apa yang paling utama? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, al-ma, air. Alam tarau ila ahli nar. Tidakkah kau lihat angan-angan penduduk neraka? Apa yang dikehendaki penduduk neraka? Bukankah Allah yang mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka berteriak kepada penduduk sorga, mintalah setetes air bersih kalian, atau rizki yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk sorga mengatakan, innallaha harramahum 'alal kafirin. Maaf, Allah haramkan kepada orang kafir. Sedekah, sedekah ini sesuatu yang sangat ajaib sekali pengaruhnya di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mutasaddiqun, orang-orang yang senantiasa bersedekah. Tapi penduduk surga mengatakan, innallaha harramahum 'alal kafirin. Maaf, Allah haramkan kepada orang kafir. Sedekah, sedekah ini sesuatu yang sangat ajaib sekali pengaruhnya di Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Sedekah dapat membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan dosa, mendatangkan rizki yang lebih baik, menjauhkan dari kemiskinan, menghilangkan kesedihan dan kegelisahan, menyembuhkan penyakit, membuka pintu-pintu kebaikan, memperpanjang umur, dijauhkan dari kecelakaan dan bencana, serta menjadi sebab keberkahan dalam hidup. Sebagai seorang Muslim, kita diharapkan untuk selalu berusaha untuk melakukan sedekah sesuai dengan kemampuan kita, baik dalam bentuk harta maupun kebaikan lainnya. Kita juga harus memahami bahwa sedekah bukanlah hanya memberikan uang, namun bisa juga berupa waktu, tenaga, dan keahlian yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus memperhatikan siapa yang kita berikan sedekah, sehingga sedekah yang kita berikan benar-benar bermanfaat dan dapat membawa keberkahan bagi orang yang membutuhkan. Sebagai seorang Muslim, kita diharapkan untuk selalu berusaha untuk melakukan sedekah sesuai dengan kemampuan kita, baik dalam bentuk harta maupun kebaikan lainnya.
Kita juga harus memahami bahwa sedekah bukanlah hanya memberikan uang, namun bisa juga berupa waktu, tenaga, dan keahlian yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus memperhatikan siapa yang kita berikan sedekah, sehingga sedekah yang kita berikan benar-benar bermanfaat dan dapat membawa keberkahan bagi orang yang membutuhkan. Dengan melakukan sedekah secara ikhlas dan konsisten, kita dapat menjadikan sedekah sebagai bagian dari amalan yang dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk klik